Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syumut Rezaki dari kelas P2T Angkatan 2021 SMA Negeri 3 Jombang. Baik, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sejarah Indonesia, yaitu Jakarta Informal Meeting. Oke, agar kalian lebih paham tentang Jakarta Informal Meeting, perhatikan presentasi saya ya. Oke, Jakarta Informal Meeting atau JIM. Oke teman-teman, apa sih JIM itu? Namanya orang, Mr. Jim. Bukan ya teman-teman. Jadi, JIM adalah suatu pertemuan yang dilakukan dalam upaya menyelesaikan konflik antara negara Vietnam dan Kamboja. Nah, di sini negara Indonesia sebagai perantaranya teman-teman. Keren. Oke, lalu apa sih yang melatar belakangi antara konflik negara Vietnam dan Kamboja? Oke, jadi pada tahun 1975 terjadi Perang Indochina ketiga, yaitu perang antara Republik Sosialis Vietnam melawan pemerintah demokratis Kamboja. Sehingga pada tanggal 25 Desember 1978, pemerintah Vietnam berhasil menjatuhkan pemerintah Kamboja, yang satu adalah pemerintahan Pol Pot. Wah, kayak gitu ya ternyata teman-teman latar belakangnya. Oke lah, kita lanjut sekarang. Tadi saya bilang, JIM adalah suatu pertemuan. Yang namanya pertemuan pasti akan dihadiri oleh beberapa pihak atau banyak pihak ya teman-teman. Nah, lalu siapa aja sih anggota-anggota yang tergabung dalam JIM ini? Ternyata anggota-anggota dalam JIM ini adalah anggota-anggota ASEAN loh teman-teman. Kita udah gak asing lagi ya dengan anggota-anggota ASEAN. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan sebagainya teman-teman. Oke, mendengar kata Indonesia yang juga berperan itu sangat keren ya teman-teman. Bangga banget nih pasti kita, ya enggak? Oke, lalu apa aja sih peran Indonesia? Yang pertama, Indonesia sebagai mediator atau perantaranya, seperti yang saya katakan di definisi JIM tadi. Indonesia sebagai perantara nih antara negara Vietnam dan Kamboja. Keren. Yang kedua adalah Indonesia mendapatkan apresiasi atau penghargaan nih teman-teman dari Dewan Keamanan PBB. Karena apa? Karena Indonesia menjadi salah satu penggagas pembentuk UNTAC atau United Nations Transitional Authority in Cambodia. Nah, keren juga ya teman-teman ya ternyata. Lalu yang ketiga, Indonesia tetap sama, mengirimkan pasukan perdamaian. Pasukan perdamaian apa teman-teman? Apa? Pasukan perdamaian Garuda nih teman-teman yang dikirimkan, yaitu pasukan Garuda dari 12A sampai 12D. Hal itu jumlahnya cukup banyak nih teman-teman daripada negara-negara lain. Keren memang Indonesia, mantap. Lalu JIM ini diadakan dua kali teman-teman. JIM yang pertama pada tahun 1988 yang diadakan di Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1988. Nah, di sini Nardom Sihanouk itu menunjukkan 3 tahap rencana dalam Perang Indochina ketiga. Yang pertama adalah lakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Yang kedua, diturunkannya pasukan menjaga PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja. Lalu yang ketiga, menggabungkan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan. Lalu sebagai langkah lebih lanjutnya, diadakan lagi nih teman-teman, JIM yang kedua. Nah, di sini ada tamu baru nih teman-teman. Ada Australia yang mengirimkan Gareth Evans, yaitu sebagai Perdana Menteri Luar Negeri waktu itu, sebagai Menteri Luar Negeri waktu itu, Menteri Luar Negeri. Nah, ia mengusulkan rancangan Kamboja Peace Plan yang berisi yang pertama, mendorong upaya gencatan senjata. Yang kedua, menurunkan pasukan menjaga perdamaian di wilayah yang konflik. Lalu yang ketiga, mendorong pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk menjaga Kamboja sampai pemilihan umum diadakan. Nah, ternyata dua JIM tadi itu nggak cukup teman-teman. Ternyata ada lagi teman-teman. Namanya adalah Paris International Conference on Cambodia yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1991. Nah, dari sinilah nih tertandatangani atau dihasilkan perjanjian Paris yang menjadi tanda atau menjadi suatu selamat ya, kata selamat untuk negara Vietnam dan Kamboja karena dia sudah bisa didamaikan lagi nih teman-teman. Keren. Oke baik teman-teman, sekilas dari yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.